Part 16. Gosip yang beredar soal Mas Yudis. Aku meninggalkan rumah sakit dengan perasaan yang tidak menentu, membonceng Mas Lukito yang mengendarai motornya dengan sangat hati-hati. Mas Lukito menjalankan kendaraannya dengan kecepatan rendah, tidak seperti biasanya yang selalu ugal-ugalan. Mungkin saja Mas Lukito paham jika sedang memboncengkan orang sakit hingga takut terjadi sesuatu, atau mungkin sudah dipesan mertua agar lebih berhati-hati. Motor membelah jalanan kota selama 20 menit, berbelok ke arah kanan melewati puskesmas desa menuju tempat tinggal yang selama ini aku huni bersama dengan Mas Yudis. Meskipun letaknya di desa, tempat tinggalku tergolong dekat dengan kota, hanya 1 kilometer dari jalan raya. Sampai di depan rumah, ibu mertua dan anak-anak sudah menjemputku di depan pintu. Anak-anak sangat bahagia melihat kedatanganku. Arif dan Bondan berteriak-teriak memanggilku, sedangkan Irawan meloncat-loncat saat melihatku turun dari boncengan Mas Lukito. Ibu mertua langsung membawakan tas ringan yang aku bawa. Aku masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh anak-anak. Anak-anak memelukku secara bergantian, seakan tidak ingin berpisah denganku lagi. Aku mencium mereka satu persatu secara bergantian. Arif dan Bondan tidak sekolah, tanyaku. Arif dan Bondan menggeleng. Tidak apa-apa, sekali-kali bolos, ibu kangen dengan kalian, ucapku. Bang Ina datang menghampiriku. Dia menyerahkan Arjuna dan bertanya tentang keadaanku. Bagaimana, Mik? Tanya Mbak Nia. Alhamdulillah, sudah mendingan, Mbak, jawabku. Mbak Nia menyingkap rok yang aku kenakan, memeriksa luka yang ada di kakiku. Nggak kelihatan, Mbak, diperban semua, ucapku. Yang kelihatan ini yang lecet-lecet. Aku menunjukkan luka ringan terbuka yang ada di tangan dan kaki kepada Mbak Nia. Melihat lukanya seperti ini pasti sakit, Mik, tanya Mbak Nia. Tentu saja, Mbak, namanya saja luka pasti sakit. Tergores pisau saja sakit kok. Beruntung bisa selamat, Mbak, tinggal menunggu proses pemulihan. Beberapa saat kami berbincang-bincang di ruang tamu. Dari arah kamar mandi Mas Yudis keluar. Dia langsung menuju ke kamar tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Para tetangga berdatangan untuk menjenguk dan menanyakan keadaanku. Mereka bertanya bagaimana kondisiku. Seperti copy paste, aku menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang sama. Kita juga berbincang-bincang ringan, bercerita soal aku yang keluar paksa dengan alasan anak-anak. Sebenarnya memang salah satu alasanku keluar paksa dari rumah sakit karena anak-anak. Tapi ada hal yang lebih penting lagi dari itu semua, yaitu kebebasan Mas Yudis karena sepertinya si Santi mulai tertarik dengan suamiku. Mas Yudis keluar dari kamar tanpa sedikit pun melirik ke arah kami. Dia mengeluarkan sepeda motornya dan langsung berangkat kerja. Yudis, ibu berteriak memanggil Mas Yudis. Tapi ayah dari anak-anakku tersebut sepertinya tidak mendengar teriakan ibu mertua. Anak itu kenapa ya? Tanya ibu mertua yang menyebut Mas Yudis anak itu. Aku menggeleng, tidak tahu apa yang terjadi pada suamiku. Kenapa tingkahnya aneh dan berlagak tidak peduli dengan aku. Perasaanku semakin gelisah. Tiap kali para tetangga mengajakku bicara, aku tidak fokus untuk menjawabnya. Yang kupikirkan saat ini hanyalah soal Mas Yudis. Ada apa dengan dia? Kenapa sikapnya tiba-tiba cuek padaku? Ibu mertua pergi ke dapur, menyiapkan air minum untuk para tetangga yang membesukku. Beberapa cemilan yang dibawa oleh tetangga dipindah ke toples dan dihidangkan di meja tamu. Aku melirik dari kejauhan pakaian kotorku yang tadi malam aku cemaskan. Pakaian-pakaian itu masih terongok di tempat cucian. Tentu saja siapa yang akan menyentuhnya kalau bukan aku sendiri. Mas Yudis tidak akan tahu menahu dengan kondisiku.
Sangat berbeda dengan Mas Lukito yang bersedia membantu kesulitan istrinya dari sekedar menjemur pakaian atau membantunya masak di dapur. Astagfirullah, kenapa pula aku membandingkan suamiku dengan pria lain? Harip, Bondan, dan Irawan segera menyerbu cemilan yang disajikan oleh ibu mertua. Sedangkan Arjuna mengesek-ngesekkan mukanya di dadaku, pertanda kalau minta ASI. Sebaiknya kamu membersihkan tubuhmu dulu, Mik. Itu Arjuna minta ASI, ucap ibu mertua. Iya, Bu, lupa, jawabku. Karena rindu anak-anak ditambah lagi banyaknya tetangga yang berdatangan menjenguk, aku jadi lupa membersihkan diri padahal harus memberikan ASI kepada Arjuna. Lupa melulu, kapan kamu tidak lupa, Mik? Ucap ibu mertua. Aku menjawab teguran nenek dari anak-anakku itu dengan nyengir. Apapun alasannya, pastikan dulu tubuhmu bersih sebelum kamu menyentuh anakmu, ucap ibu mertua. Baik, Bu, jawabku. Terkadang aku heran sebenarnya di antara kami siapa yang pelupa, aku atau ibu mertua. Kalau tidak boleh menyentuh anak-anak sebelum tubuh bersih, kenapa sedari tadi ibu mertua diam saja ketika aku datang langsung mengarah ke anak-anak? Aku menyerahkan Arjuna kepada ibu mertua, kemudian berjalan dengan perlahan-lahan ke kamar mandi. Seperti hanya sebelumnya, kaki dan tanganku yang terluka bila tidak digerakkan, terasa kaku dan nyeri bila tiba-tiba aku pakai halan. Aku berharap semua rasa sakit ini akan segera hilang dan bisa mengurus rumah seperti sebelumnya. Sehabis mandi, aku berjalan dengan tertatih-tatih, berniat kembali bergabung dengan para tetangga. Kakiku yang diperban kemungkinan basah menembus luka, harus lekas diganti dengan perban baru agar lukanya tidak membusuk. Sebelum bergabung dengan ibu-ibu, aku berhenti di depan almari dekat dapur, mengambil kotak P3K. Saat mengambil kotak P3K, sayup-sayup aku mendengar para tetangga yang masih duduk dan berbincang-bincang satu sama lain, sedang membicarakan gosip-gosip yang beredar di masyarakat. Aku hanya geleng kepala melihat kelakuan mereka yang katanya warisan turun-temurun itu. Itu tadi malam kamu lihat gak? Tanya Bu Laras. Lihat apaan? Tanya Mbak Nia. Santi sepertinya dia keluar dengan Yudis tadi malam, ucap Bu Laras. Mendengar suamiku dibicarakan, aku menajamkan indera pendengaranku. Ibu-ibu itu tidak tahu jika aku diam-diam mendengarkan siapa yang sedang mereka omongkan. Masa sih? Tanya Mbak Nia. Awalnya Santi pergi sendirian, lalu pulang, terus balik lagi sama Yudis, ucap Bu Laras. Nengok Tamik mungkin, ucap Mbak Nia. Santi tidak sebaik itu, Nia, ucap Bu Laras. Terus, menurut Bu Laras gimana? Tanya Mbak Nia. Entahlah, aku berpikiran jelek, soalnya mereka pulang pagi, ucap Bu Laras. Mendengar apa yang dikatakan Bu Laras, aku jadi mengingat kata ayah mertua yang tidak bisa bertemu dengan Mas Yudis tadi malam. Dia baru bisa ketemu dengan Mas Yudis keesok harinya. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak tenang. Tapi itu janda kabarnya masih perawan ya? Tanya salah satu tetanggaku yang dipanggil dengan sebutan Mariam. Namanya sebenarnya Mary Anjani, entah mengapa dia dipanggil dengan sebutan Mariam. Iyakah? Tanya Bu Laras. Semua orang tahu kan kalau dia janda, tapi janda dengan suami yang tua renta, ucap Bunia. Iya, semua juga tahu jika Santi hanya tertarik sama harta almarhum suaminya saja, jawab Mariam. Tapi masa Yudis mau sama Santi? Walaupun kabarnya masih perawan, Santi kan gitu, ucap Mbak Nia. Bisa jadi, bosan sama Tamik lalu tergila-gila dengan janda Semnohai itu, jawab Bu Laras. Sudah, kita ganti topik saja. Gak enak membicarakan orang di rumahnya sendiri, ucap Mbak Nia. Aku berdehem setelah mendapat kotak P3K untuk menghentikan gosip mereka. Mereka sedikit kaget melihat ke arahku.
Meskipun aku selalu percaya sama Mas Yudis, tapi apa yang mereka bicarakan tadi sangat mempengaruhi pikiranku. Aku merasa kalau rumah tanggaku sedang ada prahara. "Sudah selesai mandi, Mik?" tanya Bularas. "Sudah. Arjuna mana ya?" tanyaku kepada ibu-ibu itu. "Tadi mertuamu membawanya keluar rumah. Sepertinya Arjuna tidak nyaman dengan kondisi di dalam. Panas," jawab Mbak Nia. Aku mengangguk, kemudian menyusul ibu mertua keluar rumah. "Bawa sini dulu, Bu Arjuna, biar aku susui," ucapku. Ibu mertua menyerahkan Arjuna padaku. Aku menerima Arjuna sambil menahan rasa perih di tangan karena lukaku tepat tertimpa punggung Arjuna. "Kamu tadi mendengar para tetangga pada ngomongin Yudis ya, Mik?" tanya ibu mertua. "Iya, Bu," jawabku jujur. "Gak usah dengarkan omongan mereka, kamu tahu sendiri kan, jika Yudis jadi supir Santi sementara," ucap ibu mertua. "Iya, Bu," jawabku. "Yang penting Yudis sekarang sudah kembali ke rumah dan semua akan baik-baik saja," ucap ibu mertua. "Iya, Bu," jawabku. Aku membawa Arjuna ke dalam rumah untuk memberikan ASI padanya, berusaha tenang agar tidak berpikir yang macam-macam mengenai Mas Yudis, meskipun rasanya memang ada yang berbeda dari sikap suamiku hari ini. Bersambung.